Kaget ya. Halo, halo. Oke, kalau aku bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Bisa? Bisa nggak? Bisa? Coba. Halo, halo. Kalau aku bilang hai, teman-teman jawabnya halo. Bisa? Hai. Halo, halo. Hai. Hai, halo. Kalau aku bilang hai halo, jawabnya halo hai. Kalau halo hai, jawabnya hai halo. Nih kita dengar ya. Halo halo. Antum kamu gimana? Boleh buka masker nggak? Saya buka, saya. Aku boleh buka masker? Boleh ya? Ya. Kenal dengan saya? Kenal dengan aku nggak? Siapa yang sudah kenal? Satu, dua, tiga. Oke. Kalau gitu aku mau perkenalkan diri ya. Namaku Irfan. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Irfan. Tapi aku bukan Irfan Bahdim. Tahu Irfan Bahdim? Nah. Tapi aku dikenal Irfan Putih Gedut. Jadi siapa namaku? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Irfan bercerita untuk kita semua. Kak Irfan ganteng apa jelek? Beneran ngomong jelek ikhlas banget. Kak Irfan bercerita untuk kita semua. Kak Irfan ganteng apa jelek? Kak Irfan bercerita untuk kita semua. Kak Irfan ganteng apa jelek? Sedih beneran. Ustaz, Kak Irfan katanya jelek. Oke. Kalau Pak Irfan nama Jungkok, Jungkok. Jungkok, siapa tahu Jungkok? Tahu pasti ya. Kalau siapa sih yang tahu RM? Siapa yang tahu V? Wow. Siapa yang tahu Lisa? Lisa itu siapa Lisa? Blackpink. Blackpink ada Blackpink. Ini tahu. Jin, siapa tahu Jin? Siapa yang Jin? Jin. Ada apa banget ya? Betul. Berarti kalau Kak Irfan sama Jungkook gantengan siapa? Kalau Kak Irfan sama Ipin gantengan siapa? Ipin. Kalau sama Atok Dalam gantengan mana? Atok Dalam. Tapi teman-teman, Kak Irfan nggak bersedih. Kak Irfan nggak murung kalau Kak Irfan nggak cakep. Habis kalau nantinya Kak Irfan nggak cakep, lalu Kak Irfan rubah muka Kak Irfan dioperasi. Hidungnya Kak Irfan kan mancung ke dalam hidungnya. Kepesek. Kalau hidungnya mancung ke dalam terus dioperasi. Jadi mancung keluar kena balon, dia pecah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sama Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, lupa, nggak ingat sama Allah,
nggak mau lakukan ibadah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Siapa yang mau diazab? Siapa yang mau bersyukur? Siapa yang di sini tadi bangun pagi kemudian sholat subuh? Siapa yang sudah sholat subuh? Siapa yang sholat subuhnya di musola di masjid? Kalau yang perempuan boleh di rumah. Sekarang Arifan nanya, siapa yang sholatnya setelah azan subuh tadi? Pasal azan subuh. Siapa sholat subuhnya jam 5? Kakak-kakak, abang-abang ganteng-ganteng yang laki-laki jam 5 siapa? Jam setengah 6 siapa yang sholat subuh setengah 6? Siapa yang sholat subuh jam 6? Siapa yang sholat subuh jam 7? Jam 7 ada. Masuk sekolah jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Jam 7. Yang sholat subuh setengah 7 habis mandi sholat subuh langsung berangkat ada? Tadi katanya subuh di musola. Sholat setengah 7 saya. Jadi teman-teman yang sudah pada bangun pagi harus sholat subuh. Subuhnya jangan kesiangan. Siapa yang menjadi anak soleh? Anak sehat? Teman orang gila? Siapa yang mau masuk surga semua? Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga besok? Yang mau masuk surga besok siapa? Benar ya, banyak ya teman-teman. Kalau mau masuk surga besok, kita harus mati dulu. Yang mau mati besok siapa? Enggak. Tadi yang masuk surga siapa? Saya. Mati surga besok, masuk surga besok saya. Ada nuyuk bilang, masuk surga kan harus mati. Mati besok ada yang mau nggak? Enggak. Masih mau hidup. Teman-teman kalau mati nggak ada yang tahu. Bisa jadi besok Kak Irfan belakangan, teman-teman duluan. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi teman-teman duluan, Kak Irfan belakangan. Bisa nggak? Maka dari itu persiapkan amal kita, amal-amal yang baik. Oke teman-teman, tepuk tangan buat kita semua. Siapa yang di sini pagi tadi ngompol? Ya nggak apa-apa kalau masih ngompol, tapi jangan sering ngompol. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabi yang bersabar? Nabi yang bijaksana dengan sifat penyabar. Ya Muhammad nama nabi kita. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu penyabar? Siapa nama nabi dengan sifat penyabar? Ya Muhammad nama nabi kita. Siapa senang hati teriak hore? Siapa senang hati teriak hore? Siapa senang hati ayo kita lakukan. Siapa senang hati teriak hore? Siapa senang hati teriak takbir? Takbir. Takbir gimana? Ngomong apa? Siapa senang hati teriak takbir? Takbir. Takbir gimana takbir? Ya, berat lagi. Siapa senang hati teriak takbir? Siapa senang hati teriak takbir? Siapa senang hati, ayo kita lakukan. Siapa senang hati teriak takbir. Masya Allah. Kak Irfan senang, Kak Irfan bangga datang ke SIT Al Hasan Albana. Anaknya soleh dan soleha, wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sama kayak Kak Irfan. Kenapa sih kalau kadang bilang ganteng padahal Kak Irfan usianya percaya nggak kalau 10 tahun lebih? Oh, 10 tahun lebih.
Kamu usianya berapa? Berapa usianya? 9. Hampir sama. 10 tahun lebihnya banyak. Ya, baik teman-teman. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 0. Katanya di sini Kak Irfan dengar ada yang sudah hafal surat An-Naba ya. Kelas 3 An-Naba sudah hafal? Subhanallah. Kalau gitu Kak Irfan tes kalian. Siap? 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kak Irfan dulu. Kan ada sekalian. Nanti yang tahu langsung jawab. Tadi apa? Kalian hafal surat An-Naba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Katanya anak apa? Katanya anak apa? Tadi surat apa? Hah? Bukan apa itu? Surat apa? Hah? Al-Kahfi, betul nggak? Kurang. Surat apa tadi? Yes, belum tepat. Ada yang tahu? Ya, salah. Siapa yang sudah hafal di 29? Ada? Di 30 ya semua ya? Surat siapa? Surat apa? Bahasa. Jangan nekat salah. Al-Muluk. Al-Muluk katanya betul? Betul? Ayat pertamanya gimana bunyinya? Masya Allah, ternyata benar teman-teman soleh dan solehah. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Baik teman-teman, Kak Irfan ingin menyapa teman-teman dengan salam keberkahan, salam kedamaian dan salam keberkahan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Bila kita berjumpa, jangan lupa saling menyapa. Muslimin muslimat kita bersaudara, ucapkanlah salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam Kak Irfan diberikan rezeki yang luas. Yang jawab salam Kak Irfan mudah-mudahan dilancarkan dalam proses belajar. Yang jawab salam Kak Irfan mudah-mudahan diberikan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman nanti pulang dari sini di rumah senantiasa diberikan rajin dalam ibadahnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah teman-teman, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Kak Irfan bilang kita harus bersyukur kepada Allah. Kak Irfan tanya sama teman-teman yang ada di sini, siapa yang punya rambut?
Kak Irfan tanya lagi, sudah berapa kali semenjak kalian bayi motong rambut? Kehitung nggak? Ingat nggak? Enggak ingat, betulan kali. Sekarang Kak Irfan tanya kembali sama teman-teman kalian, teman-teman Kak Irfan, siapa yang punya alis? Punya alis semua? Kak Irfan tanya sama teman-teman, sejak dari lahir sampai sekarang siapa yang sudah sering potong alis? Enggak ada, atau ada? Enggak pernah. Tapi bayangin teman-teman, rambut dan alis sama, ya? Rambut menyengot alis. Tapi kenapa Allah memanjangkan rambut, tapi alis tidak panjang? Bayangin teman-teman, kalau kalian lagi naik sepeda, rambut pas dia nabrak. Maka dari itu Allah bilang rambut panjang, alis tidak panjang. Sekarang saya bertanya lagi, siapa yang dari lahir sampai sekarang sering potong kuku? Kehitung nggak? Enggak. Sekarang Kak Irfan tanya, enggak kehitung. Kak Irfan tanya lagi, siapa yang dari baik sampai sekarang yang sudah sering potong gigi? Jawabnya enggak ada, enggak pernah. Padahal kuku dan gigi mempunyai zat yang sama. Bayangin teman-teman, kalau gigi ini kayak kuku panjang, panggil Kak Irfan, rumahnya. Ya, bayangin. Maka dari itu Allah bilang gigi tidak panjang, kuku panjang. Makanya dari itu teman-teman harus bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW, kerabat, sahabat, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatul uzma oleh Rasulullah di hari kiamat nanti. Siapa yang mau bersama Rasul nanti di yaumil akhir masuk surga? Oke, teman-teman yang saya hormati, segenap Civitas Akademi SIT Hasan Albana, terutama Ustadz Martin, kemudian para guru yang Kak Irfan tidak sebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah hari ini Kak Irfan gembira, Kak Irfan senang ketemu anak-anak soleh dan soleha SIT Hasan Albana. Tepuk tangan buat SIT Hasan Albana. Kak Irfan nanya dulu, aku boleh ke depan? Boleh ke depan? Kak Irfan nanya, Kak, kamu boleh? Boleh ke depan? Ya, kamu yang paling penting ya. Iya. Adik kamu. Enggak, enggak. Anak sama bapak. Namanya siapa? Riki Nurjahyo Saputro. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Tepuk tangan dong kelas 5. Enak dulu. Panggilnya Rizky. Rizky, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Tepuk tangan buat polisi masa depan. Baik, katanya punya idola. Idolanya siapa idolanya? Idolanya enggak ada. Suka dengan Kurama? Tahu Kurama enggak? Siapa tahu Kurama? Siapa yang bersedih Kurama mati? Sedih. Emang Kurama siapa? Oh, ini Naruto. Apa nggak sering nonton Naruto? Idola nggak punya? Bukan Naruto punya idola nggak? Yang disukai siapa? Ya, tepuk tangan buat Cahyo. Kalau di tangan, yang perempuan, boleh ke depan? Boleh.
Gak apa-apa? Boleh? Boleh ke depan? Oke. Namanya siapa? Ya, ada kelas berapa? 4. Oh, Dara bukan Zahra. Dara kelas 4. Suka dengan Lisa? Lisa? Ya. Terus siapa? Siapa yang punya idola? Kamu namanya siapa? Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Siapa lagi yang punya idola selain Rasulullah? Angkat tangan. Selain Rasulullah. Ya. Siapa namanya? Allah bukan idola. Iya, tapi nggak apa-apa. Siapa lagi selain Rasulullah yang punya idola? Ini namanya siapa? Ajar. Idolanya siapa? Tadi udah Allah yang merah. Siapa lagi selain Rasul dan Allah deh? Siapa namanya? Boleh ke depan. Siapa namanya? Idolanya siapa? Nazril ya? Abu Bakar, iya. Siapa lagi? Oke, teman-teman, dulu Kak Irfan punya idola. Idolanya Superman. Tahu Superman nggak? Akhirnya Kak Irfan batalin nggak jadi Superman. Soalnya kenapa? Soalnya Superman habis kehujanan, lagi ada kejahatan, sayapnya basah. Nggak bisa terbang. Pindah. Idolaku Batman. Tahu Batman? Batman juga sama. Dia malam-malam ngompol, celana dalamnya basah. Akhirnya ada kejahatan lewat. Bukan idola Kak Irfan akhirnya. Lalu siapa yang jadi idola? Iron Man? Enggak juga. Siapa? Enggak juga. Naruto pas lagi jadi idola, TV-nya mati. Berarti bohongan. Bukan semua yang idola kita. Siapa yang harus jadi idola kita? Tapi sebelum jadi idola, teman-teman, Kak Irfan punya sulap. Wah, mau sulap? Beneran mau sulap? Siapa yang mau ke depan? Ya, ayo. Siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak soleh duduk rapi? Kak Irfan mau sulap. Sebelumnya Kak Irfan nanya dulu. Namanya siapa? Dava kelas berapa? 4. Sebelumnya pernah kenal sama Kak Irfan? Pernah ketemu? Baru kali ini? Jadi Kak Irfan nggak nipu karena baru ketemu hari ini. Oke ya? Punya uang nggak? Punya uang nggak? Kalau kenal sama Kak Irfan harus punya uang. Punya uangnya berapa? 4.000. Nggak usah. Kalau gitu bantu Kak Irfan ya? Bisa? Boleh pegang mic-nya? Beneran? Beneran. Kosong ya. Pakai uang kali. Mau uang ini? Mau. Beneran? Beneran. Tapi ini buat sulap jadi nggak bisa. Iya. Berapa uangnya? Jangan dikantongi, jangan. Biar nggak boleh. Masukkan di sini. Oke, silakan. Ntar pelan-pelan. Ada ya. Oke teman-teman, masuk ya. Gosok-gosok ya. Digosok-gosok. Iya benar. Digosok-gosok. 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 Oke, yuk dong.
Wih, coba tiup teman-teman, baik yang napasnya segar atau baik napasnya segar dan napasnya bau, silakan. Oke tiup. Beraroma rasanya. Oke, sekarang kita buktikan. Ambil apa? Uang yang 20.000 tadi. Kalau ada buat apa? Pelan-pelan. Berapa? 2.000. Tepuk tangan dong buat apa? Luar biasa. Tangannya bisa berubah. Siapa yang mau uangnya? Belum selesai. Uangnya 100.000 mau sini, ntar Kak Ivan kasih 1.000 mau. Oke, mau uangnya? Oke, silakan kantongin dan tepuk tangan dong buat teman kita. Ada apa? Iya, boleh dulu. Kali kita tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Mau sulap lagi nggak? Mau sulap lagi? Beneran? Oke, teman-teman duduknya rapi dulu. Masih ada nggak ya? Di sini sudah bisa baca semua belum? Sekarang Kak Irfan mau yang perempuannya boleh ke depan. Kak Irfan dulu. Kak Irfan. Ayo, Kak Irfan. Nah, kamu. Boleh mati ke depan. Kamu namanya siapa? Namanya nggak tahu. Hah? Siapa? Siapa kelas berapa? Kelas 6. Belum bisa baca dong. Oh, teman-teman, sebelah sini boleh nggak sebelah sini? Teman-teman, kita buktikan kalau teman kita Safa bisa membaca. Yang laki-laki kelas 6 siapa aja? Banyak. Oke, kita lihat perwakilan teman kamu nih. Oke, bacanya apa Safa? Belanda. Betul nggak? Betul nggak? Oke, tepuk tangan buat Kak Safa. Kalau ini? Kita baca. Bacanya apa? Bacanya apa? Benar. Bacanya apa? Oke, tepuk tangan lagi buat Kak Safa. Kak Safa berlari ke sana. Di sana ada apa? Ada apa? Ada motor. Oke. Coba lihat belakang tangan saya. Lihat belakang tangan Kak Irfan. Sekarang bacanya apa Kak Safa? Apa ini? Enggak tahu. Teman-teman, apa bacanya? Apa? Yudhistira Kak Safa. Ulang lagi bacanya apa? Yudhistira. Coba sekarang Kak Safa, bacanya apa? Iya. Teman-teman sekarang bacanya apa? Bacanya apa? Oke teman-teman, sekarang lihat kayak apa lagi? Bacanya apa? Hah? Bacanya apa ini? Oke, tepuk tangan buat Kak Safa, boleh duduk lagi. Oke teman-teman, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Tadi Kak Irfan datang sama teman Kak Irfan. Di belakang ada teman Kak Irfan nggak? Di belakang sana. Di dekat sana ada. Di dekat tempat duduk.
Anak bulan soleh duduk rapi, duduk rapi, duduk rapi, duduk rapi. Mana rapi nggak ini? Yang perempuan lihat laki-laki rapi nggak? Enggak. Ayo. Oke teman-teman. Ini temanku. Temanku namanya Toming. Siapa? Siapa namanya? Toming. Temanku namanya Toming. Suaranya gimana katanya? Kenapa? Malu kenapa? Kenapa? Ya. Nama temanku Toming. Toming, senang nggak ketemu dengan kakak-kakak dan abang-abang di sini yang ganteng dan cantik? Kenapa emangnya? Kamu senang ikut aku? Kalau gitu coba kasih salam buat mereka. Kasih salam ke mereka. Kenapa? Kenapa emangnya? Itu ibu-ibu guru. Udah, kasih salam buat mereka, ya. Bener, bukan salam itu maksudnya itu kasih salam, assalamualaikum. Maksudnya kamu ucapin assalamualaikum. Iya. Itu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kasih salam buat mereka. Tepuk tangan buat kita semua. Tommy, katanya Tommy tahu ya, ini bulan apa sih Tommy? Oktober, benar ya, bulan Oktober ya. Siapa tahu bulan Islamnya sekarang bulan apa? Bulan Islam, bulan Hijriahnya bulan apa? Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bulan Rabiul. Tahu nggak teman-teman? Di Rabiul Awal itu ada peristiwa apa? Kamu tahu nggak, Tommy, ada peristiwa apa? Lupa. Yang lain tahu? Ada peristiwa besar. Oh, gitu. Oh, yang besarnya keirfan. Aku besar, itu mah badannya kayak Irfan yang besar, ini bukan. Ada lagi, tahu nggak? Betul. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Rabiul Awal ada peristiwa apa? Ada kelahiran seorang manusia di muka bumi ini yang menjadi orang apa tuh? Orang yang luar biasa. Ada yang tahu nggak? Yang siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti lahir di bulan Rabiul Awal. Siapa idolanya? Nabi Muhammad. Lahirnya kapan? Nggak tahu. Jadi bulan Rabiul Awal, ya. Kalau lahirnya tanggal berapa? Ada yang bilang 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Lahirnya di hari Senin. Itu.
Tapi kebanyakan bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi siapa yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Nabi Muhammad SAW. Oke Tommy, kamu tahu sekarang? Tahu apa? Apa? Nabi. Oke. Kamu sering ini enggak? Kalau kamu suka sama Rasul, berarti kamu harus ikuti akhlak Rasul. Apa aja? Tidak tahu. Siapa yang suka makan pakai tangan kiri? Siapa yang suka makan buru-buru? Makan buru-buru. Siapa yang suka marah-marah sama ibu? Suka marah-marah sama mama? Bener? Kenapa emangnya? Apa? Cek masalah lagi. Siapa di sini yang suka menggentak ayah bunda di rumah? Kamu menggentak gak? Suka marahin? Aku minta apa nggak dikasih? Siapa? Suka begitu? Siapa di sini suka membohongi orang tua di rumah? Mah, kata Pak Guru, aku besok disuruh bawa uang buat sumbangan. Siapa? Nggak tanya uangnya ditaruh di kantong, dibeliin es dalgona. Tahu dalgona nggak? Siapa yang suka bohongin orang tua? Tidak, boleh. Kamu suka bohongin nggak? Enggak. Beneran? Enggak. Ya udah nggak usah marah. Jadi pelanakin ngomongnya. Enggak. Oh iya, berarti kamu nggak suka marah sama orang tua ya? Oke. Tommy, orang tuanya mana? Di mana orang tua kamu? Hilang. Hilang. Kamu yang hilang apa orang tua kamu yang hilang? Aku. Aku. Ya. Oke, Tommy katanya kamu bisa syair atau menyanyi. Bisa? Bisa. Beneran? Kalau gitu coba nyanyi deh. Oke. Beneran? Balon. Nyanyi apa? Satu-satu. Apa? Satu-satu. Apa? Satu-satu. Oh iya. Oke, kita mulai deh. Oke teman-teman, sambil tepuk tangan ya. Tommy nyanyi. Oke, mulai Tommy. Satu, aku goyang ibu. Dua, juga goyang ibu. Tiga, aku goyang ibu. Satu, dua, tiga, ada ibu-ibu. Wah, ada ibu-ibu lagi ibu-ibu. Ada juga 1, 2, 3. Sayang semuanya. Mulut siapa? Mulut kamu. Yang nyanyi siapa? Kamu. Yang udah. Oh iya. Mulut kamu ini kamu ya udah. Tadi kamu dengar nggak? Mereka nih ada yang hafal An-Naba. Kalau kamu bisa baca Quran nggak? Bisa. Beneran? Coba kamu baca. Nah, tuh ditantang tuh surat apa? Ayo. An-Naba katanya. Boro-boro. Ayo, mau baca apa coba? An-Naba. Oke, kalau gitu Kak Irfan ke yang laki-laki mau nyambungin ayat An-Naba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelas 6. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alam naj'alil arda mihada. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Mereka bisa. Coba kamu topik ya sekarang. Oke. Aduh, kayak lupa. Alam naj'alil arda mihada. Bukan, Tommy.
Tommy ya. Kalau yang di sini Kak Irfan yakin semua pada hafal. Tommy kan belum ya? Beneran? Ya, Oke. Ulangi lagi deh. Alam naj'alil arda mihada. Lanjutin aja. Ya itu mah udah akhir. Sadaqallahul azim. Udah kamu baca deh. Baca Al-Quran. Oke. Bisa beneran? Yang kedua loh ini tadi sadaqallah. Oke, coba. Ini masih jadi ya. Ah, udah kamu yang benar. Oke, udah kalau gitu Kak Irfan bercerita, kamu duduk aja di sini dulu ya. Nanti kamu boleh ini lagi ngobrol lagi. Oke. Oke teman-teman. Tepuk 2, tepuk 3. Kak Irfan mau bercerita ya. Teman-teman harus rapi dulu. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Kunci mulutnya, buang kuncinya. Kalau Kak Irfan tepuk, kalian boleh mencoba. Oke? Oke, siap. Oke, siap? Kan mulutnya lagi dikunci, belum ditepuk. Oke, teman-teman. Pada suatu hari ya, di Jazirah Arab ada seorang yang bernama Hashim. Siapa namanya? Hashim. Hashim bukan itu ya. Hashim mempunyai 4 orang anak. Yang pertama namanya Al-Muttalib. Siapa namanya? Kemudian Naufal, satu lagi Abdisyam. Maaf, 3. Siapa? Al-Muttalib. Kemudian Naufal. Maaf, salah. Ada orang bernama bukan Hashim. Abdul Manaf mempunyai anak. Tadi bukan Hashim ya. Abdul Manaf mempunyai anak 4. Al-Muttalib, Hashim, Naufal, sama Abdisyam. Siapa aja? Al-Muttalib, Naufal, Hashim, dan Abdisyam. Ingat ya, ada 4. Kemudian Hashim ditugaskan untuk menjaga Mekah, memberikan makanan penyajian kepada orang-orang yang mampir di Mekah. Kita mampir dulu di Mekah, kita beribadah dulu di Ka'bah, nanti kita istirahat dulu. Baiklah. Kita istirahat dulu di Mekah. Oke? Siap semua, bawa. Mereka akhirnya beristirahat di Mekah dan disambut oleh Hashim. Ternyata teman-teman, Ka'bah itu dari dulu, selain sekarang di sana juga buat ada yang namanya berputar-putar Ka'bah. Namanya apa sih? Kalau mutar-mutarin Ka'bah apa? Tawaf atau tawaf. Tapi dulu zamannya bukan sekarang atau zaman jahiliyah kita sebut itu orang telanjang pada mutarin Ka'bah. Di Mekah saat itu sifat-sifatnya banyak yang punya sifat jelek. Tak segan-segan merampok, merampas orang lain. Kemudian tak segan-segan juga kalau ada punya anak perempuan dikubur hidup, dilempar.
Karena anak perempuan saat itu bagi mereka memalukan, aib bagi mereka. Lalu teman-teman tadi Hashim, kemudian dia pergi dan menikah dengan seorang perempuan bernama Salma. Siapa? Bernama Salma. Siapakah gadis itu? Rupanya aku tertarik. Oh, itu Salma. Dia belum lama ditinggal mati oleh suaminya. Oh begitu. Bolehkah aku melamarnya? Silakan. Akhirnya apa? Melamar, menikah, mempunyai anak bernama Syaibah. Siapa? Syaibah. Siapa lagi? Syaibah. Lalu teman-teman, Hashim tadi pergi ke Palestina dan meninggal di sana. Sementara di Mekah itu ada Al-Muthalib. Siapa namanya? Al-Muthalib, saudaranya Hashim. Wah, aku dengar Hashim punya anak di Madinah yang dari pernikahan dengan Salma. Baiklah, aku akan menjemput keponakanku di Madinah. Rupanya Al-Muthalib pergi ke Madinah jemput siapa? Syaibah. Halo, nama kamu Saibah ya? Saibah bukan? Namanya Abdullah. Hai, rupanya Saibah mirip sekali dengan bapaknya itu Hashim. Saibah, bukan? Kenalkan, aku pamanmu Al-Muthalib. Di mana ibumu? Di mana ibumu? Ada ibunya. Wahai Bu Salma, Bu Salma, aku ingin mengajak anakmu ke Mekah karena aku lihat anakmu punya kesamaan dengan ayahnya Hashim. Bagaimana sementara tidak ada yang menemani aku lagi, wahai Muthalib? Aku akan didik Syaibah tadi menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Akhirnya Salma mengizinkan apa enggak? Mengizinkan. Akhirnya Syaibah dibawa ke Mekah oleh Al-Muthalib, naik unta. Naik apa? Naik apa? Enggak ada. Naik unta. Di tengah jalan, orang-orang Quraisy melihat Syaibah naik di atas unta. Dia bilang, wah, itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu. Abdul Muthalib itu Abdul Muthalib. Tahu nggak Abdul Muthalib artinya apa? Abdul Muthalib artinya budaknya Muthalib. Padahal namanya siapa tadi? Syaibah, yang keuban-ubanan. Karena Syaibah itu dia punya uban di rambutnya, padahal masih kecil. Jadi Syaibah, orang Quraisy bilang, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Pamannya marah, Al-Muthalib. Apa yang kau katakan? Ini keponakanku, bukan budakku. Dia kelak akan menjadi tuan rumah di Mekah. Al-Muthalib itu budakmu, bukan. Jadi teman-teman, Syaibah itu sampai sekarang kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Siapakah Abdul Muthalib? Siapa? Kakek Nabi Muhammad. Jadi Kak Ivan cerita dulu asal usul siapa Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib akhirnya menikah, punya anak
namanya Haris. Siapa? Haris. Wahai anakku, aku bermimpi. Kayaknya aku harus mencari sumber air yang dulu pernah ditemukan oleh kakek moyang kita, Ismail. Tahu Ismail? Nabi Ismail. Nemuin apa namanya? Air Zam-Zam. Ternyata di Mekah saat itu nggak ada sumbernya. Airnya nggak kelihatan ada di mana. Tapi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, dia bermimpi dan dia bilang ke anaknya Haris, bantu aku, ya, tinggal cari di mana sumber air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam ini akan menghidupkan rakyat Mekah dan menyambut kedatangan orang-orang yang datang ke Mekah. Akhirnya dicari. Haris, kamu sana ya? Iya, ayah. Wah, nggak ada. Di mana dia Haris? Di sana kali ayah. Pindah. Teman-teman orang Quraisy. Ngapain kamu, Abdul Muthalib atau Syaibah? Ngapain kamu gali-gali itu? Udah nggak ada itu. Capek-capekin kamu aja. Dulu nenek moyang kita, Mudes bin Amr, itu juga udah nyari sampai pedangnya, sampai perisainya yang emas dia dimasukkan ke dalam tanah karena dia nggak nemuin sumber air Zam-Zam. Nggak usah kamu gali. Capek-capekin aja. Akhirnya tanpa pantang menyerah, ternyata Abdul Muthalib menemukan sumber air, yaitu air Zam-Zam. Wah, air kita menemukannya. Berhasil aku. Tepuk tangan dong. Karena berhasil menemukan sumber air Zam-Zam. Teman-teman, namanya bangsa Quraisy sombong bener kata orang kita mah. Abdul Muthalib, nggak bisa. Ini ada di Mekah. Bagi dua. Bagi aku. Kamu yang gali, aku bagi. Enak saja kamu. Tadi kemarin ketika aku ngegali, kamu ngata-ngatain aku segala gila. Sekarang kamu minta nehi. Nggak boleh. Nggak bisa. Harus bagi dengan kan aku punya hak juga di Mekah ini. Akhirnya apa teman-teman? Si Abdul Muthalib kakeknya Nabi, dia bilang, oke, kita undi. Ada 3. Yang pertama, kalau keluar atas namaku, maka 2 bagian buat namaku, 1 lagi atas nama Ka'bah, 2, 1 lagi buat kamu, 3. Jadi diundi. Ternyata yang keluar ini ada perisai, ada pedang. Yang keluar namanya Ka'bah, diambil dikasih buat Ka'bah. Kemudian diundi lagi, yang keluar adalah buat Abdul Muthalib. Air Zam-Zam keluar ternyata bukan buat orang Quraisy. Jadi orang Quraisy nggak mendapatkan air Zam-Zam. Dan akhirnya teman-teman, singkat cerita, sang kakek Nabi bernazar, kelak kalau aku punya anak laki-laki terakhir, aku akan mengorbankan dia. Rupanya dia punya anak 10. Yang terakhir namanya Abdullah. Siapa? Abdullah disayang, tapi waktunya dia harus dikorbankan. Abdullah siapa? Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW. Lalu teman-teman, kata adik-adiknya dan kata-kata kakaknya, jangan ayah, jangan kau korbankan Abdullah, jangan. Abdul Muthalib, jangan kau korbankan. Kalau enggak, kamu tanya sama dukun wanita, di sana akan menjelaskan. Ada kali solusinya. Akhirnya apa teman-teman? Solusinya adalah mengundi dengan panah. Kalau yang keluar nama Abdullah, maka diganti dengan 10 ekor onta. Kalau keluar lagi 10 ekor
tak lagi sampai nanti kalau keluar nama unta berarti cukup. Akhirnya oke, baik, akhirnya diundi. Siapa yang keluar nama Abdullah 10 unta, diundi lagi, keluar Abdullah 10 unta, udah 20, sampai akhirnya terakhir 100 unta, maka muncullah nama unta. Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika udah 100 nama 10 kali nama Abdullah, yang ke-11-nya adalah yang keluar nama unta, berarti selesai. Dan akhirnya Abdullah menjadi seorang pemuda, menikah dengan seorang wanita yang bernama Aminah. Siapa? Aminah. Siapa Aminah itu? Aminah adalah ibu dari Nabi Muhammad SAW. Kelak dari Aminah lahirlah seorang yang sangat terpuji, Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad lahir, saat itu di kota Mekah sedang diserang oleh tentara gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja apa? Hai pasukanku, aku tak ingin orang-orang pergi ke Ka'bah, maka buatlah gereja di tempat ini agar orang-orang ibadahnya di sini. Siap nggak kamu? Siap, sang raja. Aku akan membuat apa yang kau perintahkan kepadaku. Akhirnya hari jadilah gereja. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Dan teman-teman, rupanya gerejanya indah, cakep, cantik. Nggak ada yang datang ke situ. Abraham marah. Baik, aku nggak ingin seperti ini. Udah teman-teman, komandan panggil anak buahmu, pindahkan Ka'bah itu ke sini. Siap, dan siapkan gajah-gajah yang terbaik. Rupanya teman-teman, mereka siap. Wah, pasukan gajahnya siap dengan sombong. Dia jalan ke Ka'bah. Saat itu bilang Abdul Muthalib, wahai Abraham, kalau engkau mengambil unta, ambil silakan untanya. Tidak, aku tidak ingin unta. Ternyata yang diserang bukan orang-orangnya, tapi Ka'bahnya yang mau dipindahkan. Akhirnya apa? Kalau kamu ingin Ka'bah silakan. Yang akan melindungi adalah yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan pasukannya burung ababil. Surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir apa itu? Ala buka bimashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0. Saat itu Ababil, burung ababil mengalahkan pasukan gajah dan Raja Abraham meninggal dunia. Lalu seorang yang mulia, seorang yang terpuji bernama Muhammad hadir di tengah-tengah orang-orang. Innamal bu'istu lihutamima makarimal akhlak. Dia datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman, akhlaknya Nabi Muhammad itu baik, suka memberi, suka menolong. Saat itu ketika Rasulullah sudah menjadi seorang nabi, dia berjalan di pasar Madinah. Di mana? Madinah. Di pasar Madinah dia bertemu dengan pengemis tua, matanya buta.
Kayaknya kamu lahir lewat sini ya. Iya, teman-teman. Apa yang diomong, yang diucap dari pengemis tadi? Kamu tahu nggak? Ada seorang nabi ngaku-ngaku, namanya Muhammad. Dia orang gila tuh. Dia orang gila. Masa katanya dia mau nyebarin agama baru? Padahal ajaran nenek moyang kita ini lebih mulia dari dia. Tahu nggak kamu, teman-teman? Padahal yang diajak ngomong siapa tadi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya orang buta tidak tahu. Rasulullah ngapain di situ? Rasulullah menyuapi orang buta tadi, pengemis tadi, dengan gandum yang dihaluskan, diremukkan. Enak. Kamu siapa? Kamu kok baik sekali sama aku? Kamu gak kayak itu tuh Muhammad itu, jelek lagi dia orangnya. Orang gila dia itu, nyebar-nyebarin ajaran-ajaran baru. Kamu lebih baik dari dia. Ternyata orang buta pengemis tadi tidak tahu yang diajak ngomong adalah Nabi Muhammad. Hari berikutnya pun sama. Datang lagi Rasulullah ke pasar tadi, memberikan makan, disuapinya dengan sabar sampai halus itu gandum masuk ke mulut orang buta tadi. Enak. Kamu baik banget deh. Tapi kamu nggak kayak dia kan, nggak kayak Muhammad tadi. Kamu jangan sama kayak Muhammad. Dia tuh pokoknya parah. Orang gila dia. Padahal sekali lagi dia nggak tahu yang diajak ngomong ada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar. Dia bilang, wahai Aisyah. Aisyahnya anaknya Abu Bakar. Aisyah siapa? Aisyah nama istrinya Nabi Muhammad. Wahai Aisyah, adakah kebiasaan Nabi Muhammad yang aku tidak ketahui? Wahai ayahku, Nabi suka jalan-jalan ke pasar Madinah. Itu suka menyuapi orang yang buta, pengemis yang buta. Oh begitu? Iya ayahku. Baik, aku akan ke sana. Abu Bakar jalan ke pasar Madinah. Oh ini bukan ya pengemis butanya. Oh bukan. Oh kayaknya ini pengemis buta tadi. Kan dia mendengar gitu. Kamu yang kemarin bukan nih, yang sering ngasih makan aku bukan? Iya. Oh iya. Enak. Mana makanan buat aku? Dimakan. Enak. Kamu jangan kayak Muhammad ya. Itu suka ngasih ajaran-ajaran yang nggak benar itu buat orang-orang supaya mereka keluar dari ajaran nenek moyang. Wah, Abu Bakar dengar begitu langsung marah. Ini orang, dalam hatinya Abu Bakar, wah ini orang kok udah dikasih makan ngomongnya begini. Makannya akhirnya nggak dihaluskan, dikasih. Mana makanan buat aku? Aduh, kok kamu begitu sih? Kok kasar kamu nyuapin aku? Gandumnya juga nggak halus. Kamu bukan orang yang biasa nih. Ya. Bener nih kamu bukan orang biasa. Siapa sih kamu? Hei bapak, benar. Aku bukan orang yang biasa memberi kamu gandum dan menyuapi kamu gandum. Bapak, tahu nggak yang ngasih kamu makan siapa? Siapa itu? Itu orang yang kamu omongin barusan. Apa? Maksud kamu? Dia Muhammad? Iya, benar. Dia Muhammad SAW. Nggak mungkin. Kalau dia Nabi Muhammad, Nabi kamu, kalau dia Muhammad, pastinya kalau aku sudah
Apa namanya, kalau aku sudah marahin, aku sudah omongin, pasti dia nggak mau nyuapin aku. Kata Abu Bakar, bukan, dia tidak begitu. Dia baik hati, lemah lembut. Muhammad mengajarkan kebaikan. Yang benar kamu. Iya. Kamu siapa? Aku sahabatnya. Siapa kamu? Aku Abu Bakar. Enggak, bukan. Iya, aku Abu Bakar. Akhirnya, maafkan aku Abu Bakar. Aku minta maaf, selama ini aku menjadi orang yang tak terima kasih. Sudah dikasih makan, tapi masih menghardik Muhammad. Abu Bakar, dengarkan aku. Aku bersyahadat kepadamu, aku ingin masuk Islam. Teman-teman, akhirnya pengemis tadi masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Nah, supaya teman-teman, Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan, memberikan suap, menyuapi orang tadi dengan gandum yang halus. Akhirnya orang yang jelekin Nabi Muhammad masuk Islam. Berarti Nabi Muhammad apa, baik hati kan? Baik hatinya, lemah lembut. Sampai teman-teman, Nabi Muhammad meninggal dunia itu masih ingat umati. Tepuk satu, tepuk dua. Siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Rasul? Siapa yang sayang ayah bunda? Itulah jalan masuk surga. Siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Rasul? Siapa yang sayang ayah bunda? Itulah jalan masuk surga. Rasulullah SAW dulu pernah bilang sama sahabatnya, teman-teman. Dulu ada sahabat bernama Alqamah. Siapa namanya? Saat meninggal dia nggak bisa ucapin syahadat la ilaha illallah, nggak bisa. Sahadat ucapin la ilaha illallah, nggak bisa ngomong. Lalu Rasulullah bilang, ini Alqamah masih ada ibunya nggak? Masih, wahai Rasul. Panggil ibunya ke sini. Bilang anaknya sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya sahabat datang ke rumah ibunya Alqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, anak ibu Alqamah sakaratul maut, sudah mau meninggal. Biar saja dia rasakan. Ibu, itu anaknya ibu. Rasulullah menyuruh ibu ke sana, nggak mau. Aku tidak mau. Oh, yaudah, baiklah kalau gitu aku kembali dulu ke Rasul. Lari temannya, teman Rasul aja, sahabat Rasul bilang, wahai Rasul, ibunya nggak mau datang ke sini. Kenapa? Nggak tahu, nggak mau pokoknya. Oh gitu. Akhirnya panggil lagi supaya mau. Datang lagi. Bu, anak ibu sudah mau meninggal. Udah sakaratul maut tapi nggak bisa. Biarkan saja. Biarkan saja. Dulu Alqamah anak yang soleh, anak yang baik. Tapi ketika sudah menikah, ia lupa sama ibunya. Aku dinomor duakan, tak sudi. Begitu sakit hatiku. Oh begitu bu. Akhirnya sahabat datang lagi ke Rasul. Rasul, ibunya masih tidak mau. Baik,
Kalau ibunda Alkomah tidak mau, bilang ke ibunda, Alkomah mau dibakar. Wah, mau dibakar oleh Rasul? Iya, bilang. Akhirnya datang lagi sahabat. Ibu, kalau ibu nggak mau, ibu nggak mau datang, Alkomah dibakar. Hatiku sebenarnya sakit dengan Alkomah. Baiklah, aku maafkan dia karena telah membuat hatiku sakit. Akhirnya teman-teman, Alkomah tadi dimaafkan sama ibunya, dan terakhir dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata teman-teman, ibu kita tidak boleh disakiti, ibu kita nggak boleh dimarahi, ibu kita nggak boleh diomelin sama kita. Dulu waktu ibu kita mengandung, perutnya ke depan, gendut. Kita dibawa kemana-mana, kepanasan, ke pasar, panas hujanan, hujan kepanasan. Kita selalu dilindungi sama ibu kita. Aduh, diusap-usap. Saat lahir teman-teman, antara hidup dan mati. Coba tanya sama ibu-ibu yang sudah punya anak. Belum lahirnya kita dioperasi. Siapa yang lahirnya dioperasi sesar? Satu banyak. Siapa yang sih operasi sesar? Kak Irfan punya anak 3. Tiga-tiganya disesar. Kadang masih sakit jahitannya sampai sekarang. Nah, ibu-ibu yang melahirkan kita nih, ibu kita. Ayah, bantu aku ayah. Kita lahir, ibu kita sayang sama kita. Pertama kali yang ditanya sama ibu apa? Ayah, mana anakku? Mana anak kita? Itu yang ditanya ayah, bukan bilang ayah bayarnya pakai BPJS atau bukan? Bukan gitu. Tapi anak kita yang ditanya. Kita disusuin sama ibu gratis, nggak bayar. Udah gede, walaupun muka kita pas-pasan, ibu kita bilang anak raja, anak ratu, anak ganteng, anak kecakep, walaupun pas-pasan. Sayang ibu kita. Setelah besar, gede dikit, anak kita, kita sama ibu diajarin belajar. Nih, sampai sekarang ini ibu kita masih nyiapin makanan buat kita. Tapi ibu kita lagi nggak punya uang. Mama, minta uang. Ini aku ada tugas nih, tugas online di handphone. Mama lagi nggak punya uang. Nggak mau tahu pokoknya. Mama harus cari uangnya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada? Ada? Kalau ada, besok tidak boleh dilakukan. Berdosa nggak? Berdosa. Nah, badan mama pegel, tolong pijitin. Mama, aku kan lagi WhatsAppan sama teman aku, panggil aja tukang pijit. Ada nggak yang minta ditolong? Bunda mamanya minta pijit sama kita, tapi kita nggak mau. Ada? Ada? Nah, tolong sapu, depan itu kotor. Mama lagi nyuci piring. Mama sekalian aja nyuci piring, habis itu nyapu, jangan nyuruh aku. Ada yang begitu? Jangan seperti itu. Kalaupun ada, besok berubah. Karena apa? Karena kata Rasul, al-jannah itu tahta damil ummahat. Surga itu berada di kaki, di telapak kaki ibu. Artinya apa? Karena artinya ibu itu lebih besar jasanya, mengeluarkan kamu, menyusui kamu, ya, mengajarkan kamu,
Tuh, ini nanti ini kelak insya Allah jadi calon ibu-ibu. Bener nggak? Yang perempuan. Kalau sekarang kamu galak sama mama, sama bunda, nanti kalau punya anak bisa jadi kalian digalakin. Mau? Iya, makanya mulai besok tidak boleh gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perpisahan haji wada, haji perpisahan, dia berwasiat kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah setelah haji wada, Rasulullah rupanya menjelang meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit, dia masih datang ke masjid dengan wajah pucatnya, wajah pucat pasi. Dia masih datang ke masjid. Dia bilang, wahai saudaraku, wahai sahabatku, siapakah semasa hidupnya itu pernah aku lukai, maka sekarang saatnya kalian membalas kejadian saat itu atau mengkisosnya. Semua orang hening, teman-teman, sepi. Tidak ada yang berani menegakkan kepala, semua menunduk. Lalu ada seorang yang bernama Ukasyah. Wahai Rasul, aku pernah terkena cambuk kamu saat engkau mencabut otakmu. Apakah itu termasuk kisos? Yang lain pada melihat bersama sudah apa suaranya Ukasyah. Lalu kata Rasul bilang, iya itu kisos. Kalau benar itu kisos, maka aku ingin melakukannya wahai Rasul, kata Ukasyah. Sahabat-sahabat yang lain itu hanya terdiam. Kejadiannya sepi, hening. Lalu Rasul bilang, Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah dan mintalah sama Fatimah. Lalu Bilal ke rumah, ke Fatimah dan mengambilkan cambuk. Ketika itu di masjid Rasulullah SAW dalam kondisi lemas karena sakit. Sahabat Abu Bakar bilang, wahai Ukasyah, kalau engkau ingin mencambuk Rasulullah, maka cambuklah aku. Kata Rasul, jangan Abu Bakar, biarlah ini menjadi urusanku. Dihalangi lagi oleh Ali, wahai Ukasyah, kalau engkau ingin mencambuk Rasul, cambuklah aku, kata Ali. Kata Rasul, gak usah Ali, ini urusanku. Lalu datang lagi cucunya Nabi, Hasan Husain, wahai paman, kalau engkau ingin mencambuk Rasul, cambuklah aku, kata Hasan Husain. Lalu kata Hasan Husain, kata Nabi, kata Rasul, jangan cucuku, biarkan dia menunaikan. Lalu teman-teman, apa yang terjadi? Ukasyah bilang, wahai Rasul, saat engkau cambukmu mengenai aku dalam kondisi tidak memakai baju. Sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid, wahai Ukasyah, apa yang kau lakukan? Rasul sedang sakit. Tapi Rasul segera membuka bajunya. Ukasyah maju ke depan. Lalu cambuk tadi yang dipegang sama Ukasyah dilempar dan dia memeluk Rasulullah. Wahai Rasul, mana mungkin aku sanggup. Aku hanya ingin memeluk engkau wahai Rasul, sehingga aku merasakan dekat.
lalu menangislah sahabat-sahabat yang ada di masjid karena sifat ukasah tadi. Masya Allah, itulah Rasulullah, seorang pemimpin, seorang idola kita. Ketika dia berbuat salah, silakan tegur dia. Dan akhirnya tadi dia berikan kepada ukasah. Maka teman-teman, siapa yang pantas jadi idola kita? Siapa yang pantas jadi idola kita? Nabi Muhammad SAW. Jangan ada idola lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 6. Oke, Kak Irfan ingin teman-teman berbaris seperti ini. Berbaris seperti ini kayak mau sholat, Sambar-sambar, teman-teman tangannya gini. Hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar. Oke, bisa? Bisa? Yang belakang hilak sambar-sambar tangannya begini. Terus kalau ada angin ribut, ada angin ribut, ada angin ribut. Bisa ya? Oke, kita coba. Dalam hitungan 3 kita mulai. Yang laki aja jangan nyambung ke perempuan, yang lakinya ya udah cukup, yang laki cukup ya. 1, 2, 3. Angin sepoi-sepoi, 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 angin sepoi-sepoi. Hilak sambar-sambar, 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 hilak sambar-sambar. Ada angin ribut, 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 ada ribut. Sekarang balik 3. Angin sepoi-sepoi, 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 angin sepoi-sepoi. Hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar, hilak sambar-sambar. Ada angin ribut, 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 ada angin ribut. Oke, teman-teman kita semua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Komik, jadi kamu begitu ya, ikutin Nabi kamu ya. Kalau Rasulullah menurut bisa baca Quran, maksudnya dia bisa kurang lebihnya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ada gading yang tak retak, kalau retak jangan taruh di dalam putih. Kalau ada kata-kata yang salah dari kalimat, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Barangkali kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain tempat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kak Irfan Jaka bilang di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.